Oke, kembali lagi bersama saya Felix Johannes Siregar. Kali ini kita akan membahas materi pemanasan global atau global warming. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Tahu dalam pelajaran IPS, ya, kamu mungkin sudah mengetahui bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Nah, teman-teman, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara tidak dapat diprediksi lagi. Ya, khususnya di Indonesia ini nih. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan. Tahu mungkin di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksikannya musim ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab seperti gambar di samping ini? Atau mungkin pernah mendengar atau menonton sebuah berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Nah, teman-teman, mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita ini? Nah, ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim ya. Nih, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim apa itu? Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi pada pola cuaca yang dihitung berdasarkan data statistik yang dihimpun dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Perubahan iklim terjadi secara global, ya teman-teman ya, dan disebabkan oleh manusia. Wah, manusia nih penyebabnya nih. Bagaimana caranya? Selama bertahun-tahun, aktivitas manusia terus-menerus melepaskan gas karbon dioksida ke atmosfer melalui penggunaan bahan bakar, ya, bahan bakar yang berasal dari fosil seperti contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas bumi yang lainnya, ya. Nah, penyebab perubahan iklim ini lebih dikenal sebagai efek rumah kaca, ya. Apa efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah, teman-teman, paham ya? Sekali lagi kita ulangi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah, gas-gas tertentu teman-teman. Apa nih gas-gasnya? Coba kita lihat, ada metana, benzena, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, formaldehid. Nah, itu dia ya contohnya, masih banyak sebenarnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca ini teman-teman, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Ya. Seperti halnya pada planet Mars, ya. Bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya nih, teman-teman. Nah, sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, ya, maka suhu bumi akan terus meningkat. Nah, sekarang coba pikirkan, mana yang kamu pilih? Apakah bumi ini lebih baik dingin tanpa adanya gas-gas rumah kaca ini, atau
tetap hangat ya, dikarenakan adanya gas-gas rumah kaca. Atau malah sebaliknya nih, makin panas karena meningkatnya gas-gas rumah kaca. Nah, coba pikirkan mana yang kamu pilih ya. Oke. Saat ini di Indonesia khususnya ya, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Ya. Itu tadi. Nah, sekarang kamu sudah paham apa pengertian efek rumah kaca? Iya. Nah, bagaimana prosesnya? Coba kita perhatikan gambar ini ya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi ya, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi, nah terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, lalu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya apa? Bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Nah, teman-teman, dengan demikian kondisi di bumi tetap hangat, ya. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824 yang bernama Joseph Fourier ya, menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Tuh, pernyataannya ya. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Seperti apa tadi? Ya, benar. Karbon dioksida salah satu contohnya ya. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin daripada sebelumnya. Nah, sekarang paham kan apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Apa pengertian efek rumah kaca? Bagaimana penyebabnya? Bagaimana kalau kelebihan gas rumah kaca? Bagaimana kalau tidak ada gas rumah kaca? Itu sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pemanasan global ya. Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Nah, berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, ya, kemudian penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Ingat ya, bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan itu akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi.
Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi, kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Nah, teman-teman, meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin, ya, karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu, teman-teman, ya. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, bagaimana? Apa penyebabnya? Ya, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Yang pertama itu kita lihat, ya, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global pada gambar ini bisa kita lihat, ya, faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, ada emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik, ya, sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, coba perhatikan gambar ini, ya. Oke. Next, selanjutnya emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin, ya, sebagai bahan bakar alat transportasi. Ini, ya. Next, selanjutnya faktor yang berikutnya adalah emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Lalu selanjutnya ada deforestasi nih, atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Wah, ngeri ya. Next, selanjutnya penggunaan CFC, ya, atau klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin. Siapa yang punya pendingin atau refrigerator di rumah? Contohnya itu ada kulkas, ada AC, ya, itu mengandung CFC. Apa tadi CFC? Ya, benar, klorofluorokarbon. Next, selanjutnya meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian, ya, dalam pertanian. Nah, itulah tadi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global, ya. Nah, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak, teman-teman, dan juga rekan-rekan guru. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta jika berkenan share link video ini, ya, bisa dilihat dari share link YouTube. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye bye.